Jika kita tidak menyadari bahwa kita bukan si rasa luka itu memang pasti berat. Kalau kita hanya melihat bahwa diri kita adalah tubuh ini, diri kita adalah emosi dan perasaan ini, jatuhnya pasti nggak akan selesai-selesai itu rasa. Dan ketika rasa itu nggak selesai, kamu ikhlaskan, kamu lepaskan, loopingan nggak akan berhenti-berhenti. Ketika ada sebuah peristiwa yang terjadi, pahami sama kamu bahwa Allah dan semesta lagi mau ngomong sama kamu. Allah yang maha baik, ada lapisan endapan emosi apa yang belum aku terima dan belum aku lepas. Tolong kasih tahu aku dong. Realita belum bahagia dan berkelimpahan. Tolong kasih tahu aku, adakah yang menyumbat kelimpahan ini hadir dalam kehidupanku? Aku aja kemarin sempat ada kecewa waktu, kayak aku pernah cerita ya. Ada sebuah momentum aku lagi Zoom privat nih. Tiba-tiba adik iparku cerita, "Teteh aku mau ke Bandung, lalalala. Ini link villanya apa segala." "Oh iya udah tenang, aku yang bayarin." Aku main bayar aja Dava. Gak ngecek dulu. Tiba-tiba pas aku tanya, nomor teleponnya udah gak bisa dihubungi, aku udah transfer. Di situ pertama aku respon normal, kesel dan lain-lain. Kedua, aku duduk sebentar, ini ada kesel. Berarti ada yang belum selesai. Terima kasih tukang pos. Lalu aku kasih asumsi baru. Uang yang keluar adalah sedekah, walaupun ke penipu. Uang keluar adalah sedekah, walaupun ke penipu. Jadi pertama aku rilis dulu. Kan kesel, uang hilang. 4,5 juta. Tapi setelah itu aku mikir, ini aku ke-trigger nih, kesel. Aku duduk sebentar. Kesel, tunggu, flashback dulu. Ini ada yang belum beres di mana ya? Ketemu tuh, ada satu momen duduk, nangis sebentar, gue bego banget ya. Duduk, terus oke, pelajarannya apa? Lain kali berarti nggak boleh percaya begitu aja. Tetap ada pelajaran yang harus aku ambil dari situ. Aku emang bego. Maksudnya rusuh, nggak ngecek dulu, nggak apa dulu. Oke, ini pelajarannya harus diperbaiki nih. Kedua, orang itu cuma tukang pos. Wahai tukang pos, aku sending love. Aku sending love dia. Dia dapat kebijaksanaan. Dia sehat, bahagia, berkelimpahan. Suatu saat dia dapat pencerahan untuk menyadari apa yang dia lakukan gak baik gitu. Lalu aku memberikan gambaran pemahaman, oh iya ya, mungkin ada rezeki orang lain yang masih tertahan di aku. Sehingga semesta kayak memaksa aku untuk akhirnya keluar duit juga. Tapi dalam kondisi yang gak enak. Mungkin si pencuri ini butuh uang kali ya buat anaknya sekolah. Buat istri keluarganya beli beras. Jadi munculnya apa? Masya Allah, makasih duit ini mengalir kepada si yang menipu aku itu. Terima kasih Allah, berkah, semoga rezeki yang aku alirkan berkah buat orang itu. Di situ mulai rada lega. Lalu aku bikin asumsi, uang yang keluar adalah sedekah. Dan uang yang keluar ini adalah sinyal semesta. Masya Allah, 10 juta mau masuk. Realitanya malamnya nggak masuk 10 juta loh, 20 juta. Padahal keluar 4 juta. Beda nggak Bib kira-kira kalau ketika ditipu, marah-marah, wah kurang ajar. Ini apa, adik ipar aku udah, Teh Febi itu siapa Teh Febi? Aku mau lalalala. Udah nggak apa-apa. Mungkin penipunya butuh beras. Mungkin penipunya butuh ibunya masuk rumah sakit kali. Atau butuh anaknya mau sekolah kali, mau lulusan nggak dapat ngambil rapot atau apa. Udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Udah aku lepasin. Udah nggak ada PR, aku nggak harus bocor energi ke situ gitu. Itu orang gimana kira-kira, capek aku. Aku lebih baik sending love, udah close, tutup, aku bikin asumsi baru.
ini sinyal semesta. Aku harus belajar lebih baik, lebih teliti, lebih nggak langsung transfer kalau ada apa-apa. Itu kisah nyata. Hilang 4 juta, dapatnya 10 juta. Lebih daripada itu gitu. Mungkin Ketangkep nggak? ketangkep, mungkin sama juga. Aku juga gitu sih dah. Abi pernah punya pengalaman? Pernah pengalaman baru kemarin. How come? Gimana? Ketipu sekitar Berapa? 3. 3 juta. Itu kisahnya gimana, Bib? Uang itu keluar? Itu kisah awal keluar, saya berminat beli barang sesuatu gitu deh. Beli barang sesuatu, oke. Awal transfer, udah ada jasa Rekber juga kan, aman. Setelah saya bayar ke Rekber, setelah udah down semuanya, dan saya mendapatkan konfirmasi bahwa barang tersebut udah kebeli. Namun beberapa hari saya kontak lagi udah nggak bisa dihubungi ya? Sama kayak aku gitu. Terus akhirnya kamu responnya gimana? Mungkin itu peristiwa dari awal pas saya pulang kerja malam hari. Saya melihat orang tua itu berdua gitu teh. Yang satu ibu-ibu itu jalannya siak-siak gitu sama bapak-bapak yang habis mungkin pulang dari tempat sampah gitu teh, tarik plastik. Mungkin itu pertanda sih kalau disuruh sedekah. Dan kamu ngelewatin itu ya? Iya. Itu dia, Bib. Itu dia yang aku bilang, lebih baik kita melakukan dengan kesadaran daripada semesta memaksa uang itu keluar dengan cara yang menyakitkan. Aku juga ngalamin salaman, Bib. Jadi jangan dipikir aku yang udah share materi ini nggak ketemu yang kayak gitu-gitu. Ketemu banget. Makanya aku selalu mengatakan sesuatu yang aku alami dan aku praktekin dan hasilnya gimana. Ya memang itu yang aku ceritain ke teman-teman yang udah teralami sama aku. Aku nggak bisa nyeritain sesuatu yang nggak aku alami, itu nggak bisa. Nggak dapet feel-nya karena aku nggak ngerasain. Ngapain aku ceritain kalau nggak ngerasain? Semua materi Bandan Revolution itu udah teralami semua. Daily rutin itu semua aku praktekin. Dan sudah ada hasilnya. Ketika sudah berhasil, baru aku ceritain. Kalau kita lihat sejarah aku ngobrol sama Mas Hendra, di awal-awal kan aku nggak langsung iya. Aku bilang, entar Mas, aku mau ada eksperimen dulu. Ingat nggak? Iya. Entar Mas. Nggak aku iyain karena buat aku entar dulu. Kalau ini udah yang terbaru manifest, aku baru mau Mas Hendra. Ini belum, entar dulu. Gitu. Itu akan beda ketika kita mengungkapkan dan menyampaikan sesuatu yang kita alami sama yang teori doang. Kalau yang teori doang, nggak akan sampai ke hati kamu bahasa ini. Kalau kita merasakan, sampai getarannya ke hatimu. Gitu. Jadi kembali lagi, abaikan realita. Abaikan realita bukan berarti mengacuhkan, enggak. Tapi kamu tidak melekat rasa di situ yang, ini gimana? Enggak begitu. Bukan itu. Tapi lihat realita itu sebagai hidangan semesta. Yang penting itu bukan peristiwa ininya. Dava, bukan peristiwa ini. Yang penting tuh responmu dalam kesadaran. Responmu dalam kesadaran kekurangan dan ketakutankah meresponnya? Atau responmu dalam kesadaran yang kesadaranmu melebar dalam cinta dan kelimpahan? Itu akan beda banget itu responnya. Sangat beda dan hasilnya juga akan beda. Dan itu indah sekali. Yang indah itu bukan manifestnya, bukan. Kalau aku rasakan ya, bukan dapat ininya, bukan. Tapi yang indah itu adalah prosesnya. Proses kita melewati ini semua gitu. Itu indah sekali sih buat aku. Sangat indah. Ya, pertanyaan berikutnya? Hebat banget ya Teh ya. Nah Teh, yang kelima, bagaimana cara memulihkan rasa percaya diri setelah mengalami pelecehan verbal atau seksual? Menurut Teh Feby bagaimana? Ya,
alumni privat itu ada cukup banyak yang mengalami pelecehan seksual. Ada yang sampai diperkosa, ada. Dan itu memang satu pengalaman yang gak mudah dilalui gitu. Ada juga yang secara verbal, kamu gak berguna, kamu pembawa sial, kamu itu juga ada teman-teman, dan itu pasti butuh ekstra gitu melewati itu semua. Tapi gini teman-teman, jika kita tidak menyadari visi misi jiwa kita, jika kita tidak menyadari bahwa kita bukan si rasa luka itu memang pasti berat. Kalau kita hanya melihat bahwa diri kita adalah tubuh ini, diri kita adalah emosi dan perasaan ini, jatuhnya pasti nggak akan selesai-selesai itu rasa. Dan ketika rasa itu nggak selesai, kamu ikhlaskan, kamu lepaskan, loopingan nggak akan berhenti-berhenti. Kalau dari kisah alumni yang privat online sama offline yang aku handle langsung secara one-on-one, itu kisah di masa kecilnya terjadi pelecehan seksual, di realita hidup dia yang sekarang, itu hampir kebanyakan dia mempunyai pasangan yang selingkuh. Kalau nggak pasangannya selingkuh, kalau nggak dia KDRT, pasangannya pukulin dia. Kalau nggak seperti itu, dia juga mengalami satu kekecewaan lainnya yang nggak selesai-selesai. Kenapa itu terjadi? Ini hanya salah satu dari sinyal cara kerja semesta untuk ngingetin orang ini untuk melepaskan rasa yang belum selesai di masa kecil dia. Gitu. Jadi pokoknya Habib Dava Indri Hendar, ketika ada sebuah peristiwa yang terjadi, pahami sama kamu bahwa Allah dan semesta lagi mau ngomong sama kamu. Gitu ya. Apa yang diomongin teh? Kamu ngerasain apa? Itu yang mau diomongin. Kamu ngerasain apa? Aku sedih, terluka. Ya berarti itu sedih dan terluka di sini masih nyangkut di sini, belum selesai, belum dilepasin, beresin. Ada yang belum selesai. Karena kalau kamu nggak beresin, ini looping nggak akan berhenti nih sampai akhir hayat. Looping nggak akan berhenti loh sampai ujung usiamu. Dan biasanya kalau misalnya tubuhmu looping terus kan, tubuh Habib, tubuh Dava, Indri, aku dan semua teman-teman itu kan punya kapasitasnya. Kayak memory card 5 giga, 10 giga, itu kan ada kapasitasnya. Kalau kapasitas endapan emosi ini penuh, kelebihan kapasitas, muncullah penyakit berikutnya. Gerd, sakit kepala, gatal-gatal, alergi. Pernah dengar nggak ada teman yang alergi? Ada teman yang alergi debu lah, asma misal. Pernah dengar ada sakit diabetes? Pernah dengar sakit diabetes atau miom? Pernah dengar? Cancer, asam urat, asam lambung. Semua judul itu adalah cerita lapisan endapan emosi yang kepenuhan, nggak ketampung di tubuhmu, luber, minta dirilis. Coba teman-teman semua yang saat ini lagi live, ada yang udah pada penuh belum itu lapisan endapan emosi? Tandanya tubuhmu mulai bicara di situ, nyut di sini, saraf kejepit, ada lagi yang angin duduk, ada segala macam, banyak kisah. Itu tandanya waktunya untuk kamu memberi ruang dirimu sendiri untuk melepaskan. Teman-teman semua, sayangi dirimu, sayangi tubuhmu. Ya, Dava sayangi tubuhmu. Habib sayangi tubuhmu, Indri juga sayangi tubuhmu. Cara menyayanginya gimana Teh Febi? Banyak-banyak melepas.
Jangan kasih beban terlalu banyak di tubuhmu, kasihan dia. Capek dia, lelah dia. Organ-organmu lelah. Padahal kamu kan pakai tubuhmu dalam hidup. Benar nggak, Bib? Benar. Kamu nggak bisa pakai tubuh orang lain loh buat hidup. Pakai tubuhmu. Sayangi tubuhmu dengan mendengarkan tubuh ini mau ngomong apa. Ngomongnya apa sih, Teh? Kamu ngerasain apa? Rasa yang nggak enak itu duduk, terima. Cara nerimanya gimana, Teh? Ya duduk aja ngerasain. Apa yang nggak enak gitu. Lalu flashback dulu ke akar. Masa kecil. Ada nggak yang belum selesai? Kamu bisa maafin papa nggak? Dava udah bisa maafin papa belum? Bisa? Sending love papa udah? Sip. Udah semua. Kalau ada realita yang nggak enak, flashback lagi ke belakang ya. Karena lapisan endapan itu berlapis-lapis, Dava. Dia lapis gitu. Gitu. Jadi sebagaimana Habib, Dava, Indri tiap hari kan makan ya, sehari 2 kali ya. Itu kan makanan fisik. Makanan jiwa bersihin lewat pelepasan. Gitu. Dan kamu akan ringan sekali. Kenapa butuh pelepasan itu menjadi lifestyle? Why? Karena tubuh kita yang dasarnya ini adalah kertas putih kebahagiaan dan kelimpahan, lapisan endapan emosi bagaikan debu yang menumpuk. Ketika kamu sering-sering melepas, kamu tinggal ketemu dasar dan kelimpahan ini. Nanti bentuknya gimana tuh, Teh? Kalau ini udah tipis. Segala hal menjadi mudah. Segala hal menjadi effortless kalau kata di umum. Segala hal menjadi tiba-tiba banyak keajaiban, tiba-tiba banyak kemudahan, tiba-tiba banyak pertolongan. Itu tandanya kamu deket banget nih sama sejatinya kamu. Gitu. Dan jadikan lifestyle melepas itu sebagai betul-betul lifestyle hidup kamu. Terus kapan, Teh, ngerjainnya? Kalau aku sih sambil napas sambil melepas. Iya. Sambil napas sambil melepas. Atau pada saat sholat juga kadang aku melepas. Jadi pada saat sholat 5 waktu, Allahu Akbar, bacaan jalan kan sambil napas, sambil melepas. Atau sambil wudu. Pada saat sholat kan kalau muslim kan ada wudu kan? Sambil wudu sambil melepas. Tangan ini mungkin pernah ngotorin apa, sambil melepas, sambil lepasin semua. Gitu. Jadi selesai sholat biasanya yang kalau muslim ya rutinitas biasa lah, zikir, subhanallah dan lain-lain lakukan. Setelah itu duduk untuk ya Allah yang maha baik, ada lapisan endapan emosi apa yang belum aku terima dan belum aku lepas. Tolong kasih tahu aku dong. Realita belum bahagia dan berkelimpahan. Tolong kasih tahu aku, adakah yang menyumbat kelimpahan ini hadir dalam kehidupanku? Dava duduk sebentar, Habib duduk sebentar, diem. Nanti dia naik. Memorinya naik kita nanti. Oh, ini udah duduk untuk merasakan rasa itu, lalu lepaskan. Caranya gimana, Teh? Tarik napas. Bayangkan energi cinta tuh kita hirup dari alam semesta ini. Kan yang tanpa batasnya ada di ruang yang tanpa batas ini nih, di semesta. Kamu hirup, bayangkan itu cahaya cinta, tahan dulu sebentar, sedetik 2 detik lah. Izinkan cinta itu masuk ke seluruh tubuhmu. Lalu di dalam dirimu kan ada keresahan, ketakutan. Nah, tersoroti sama cinta itu dia terurai. Kayak embun pagi kena sinar matahari. Bisa kebayang nggak? Embun, kayak asap-asap kena sinar matahari kan lama-lama dia menghilang kan? Kayak gitu kurang lebih. Lalu kamu hembuskan nafasmu, tanda bahwa dia terurai. Ngebuangnya lebih panjang daripada menghirup. Kalau menghirupnya anggaplah 4, ngebuangnya 8. Sampai kayak kosong, lalu tarik lagi. Lalu hembuskan. Lakukan itu selalu. Nanti ringan deh perjalanan hidupmu. Begitu, Indri. Oke, baik. Ya, Febi, terima kasih. Nah, ini tentang trauma masa kecil, Teh. Ya. Kalau trauma masa kecil itu apa bisa membuat seseorang tuh terus menarik pasangan toksik yang sama? Atau beda? Iya, teman-teman semua.
realitanya pada saat kamu kecil kamu merekam ada trauma di masa kecil. Ini ada satu kisah nyata dari alumni di mana dia menyaksikan ibunya dipukul sama ayahnya. Lalu ayahnya ini galak juga ke dia. Kan kalau orang tua dulu suka mukul pakai gesper ya. Suka mukul juga pakai lidi atau pakai pensil atau pakai rotan ya, rotan pemukul kasur ya kalau nggak salah. Ini kisah nyatanya begitu. Dipukul, si anak ini menyaksikan itu. Dan loopingan yang terjadi apa coba? Anak ini disekolahkan sama orang tuanya di satu Islamic school, sekolah tertentu lah gitu ya istilahnya. Dan dia ketemu gurunya yang juga mukul. Itu kisahnya. Jadi semua rekaman yang terekam di masa kecil dia jadi pattern, jadi pola. Pola ini menyala, mengundang realita dia terjadi sama persis seperti itu rasanya. Jadi pertanyaan yang tadi Teh Indri sampein, Teh Feby, apakah trauma masa kecil ini menarik realita di sekarang yang juga seperti itu? Jawabannya iya. Jika ini tidak dilepas, si cerita akar masa kecil nggak kamu sadari ini rasa ada. Ketika kamu sadari, izinkan kamu terbuka menerima, lalu alirkan. Nggak disimpan-simpan lagi gitu maksudnya. Maafkan, lepaskan, alirkan. Pakai nafas kamu aja sampai kamu lega, tenang, plong. Kalau akarnya nggak diselesain, ini akan terus dan terus terjadi di dalam kehidupanmu, nggak selesai-selesai. Sampai pada akhirnya kamu menyadari, kayaknya aku harus lepasin dan ikhlasin. Gitu. Tapi kesempatan teman-teman semua mendengarkan semua informasi ini adalah clue yang sangat baik untuk teman-teman bisa memulai itu. Gitu. Ada yang pernah punya kisah yang sama nggak di teman-teman semua yang live saat ini? Ada nggak? Ada yang punya kisah yang sama nggak? Luka masa kecil menjadi realita yang rasanya sama, terluka, sakit, sedih, ada nggak? Rasanya sama, ada nggak, teman-teman? Ada. Coba dijawab. Ada nggak? Ada. Nah, jika itu ada, itu adalah sinyal semesta di mana Allah dan sistem kerja semesta ini mau ngomong sama kamu, ada yang belum selesai di dalam data dirimu, ada yang belum kamu lepaskan, ada yang belum kamu kasih ruang untuk itu mengalir. Dan itu stuck menjadi pantulan realitamu. Jika kamu merasakan bahwa realita ini nggak nyaman, pertanyaannya, mau sampai kapan kamu merasakan ini? Nggak capek kah? Mau tetap berulang-ulang looping kah? Atau izinkan kamu mengantarkan semua cerita ini selesai di titik ini? Karena biasanya trauma DNA ini atau trauma pola masa kecil ini, dia itu, Mas Habib, dari generasi ke generasi. Iya. Neneknya dipukulin kakeknya, neneknya mukulin ibunya. Ibunya trauma, ibunya mukulin dia. Ini kisah nyata nih. Dia trauma, ini yang privat sama aku. Lalu dia bilang, Teteh, aku mukulin anakku. Ini mau sampai kapan? Cerita ini nggak selesai-selesai. Ketika kamu mendengarkan apa yang saat ini kita sampaikan, yuk kita stop yuk. Cerita trauma ini di titik kamu aja cukup selesai di titik kamu. Anak-anak kita, generasi kita punya kesadaran yang lebih baik gitu. Kita selesaikan di titik ini. Di titik ini kita beresin. Susah nggak TV bicara ngeberesinnya? Enggak. Cukup kamu luangkan waktu untuk menyadari rasa itu, terbuka menerima, lalu nggak usah kamu pegangin. Alirkan, larutkan. Lakukan aja pakai napas kayak tadi yang udah dicontohin. Simpel kok, sangat simpel. Tapi kembali, prosesnya nggak bisa instan.
nggak bisa instan. Kenapa nggak bisa instan, Teh Feby? Kan lapisan endapan emosinya udah bertahun-tahun. Habib aja umur berapa? 20 sekian kan? 19. Oh, belum 20 tuh, Habib. Habib masih muda ternyata. Oh, Habib 17. Nah, lapisan endapan emosi berlapis-lapis sampai seperti itu. Kira-kira bisa selesai nggak sehari, 2 hari, 3 hari? Enggak. Jadi, izinkan kamu sabar melewati prosesnya, enjoy. Gitu Indri. Iya, bagus ya Teh ya. Ini pertanyaan yang ke berapa ya? Bagaimana cara melepaskan rasa marah dan dendam kepada orang yang pernah menyakiti kita, Teh? Bagaimana cara melepaskan rasa marah dan dendam? Iya, kepada orang yang pernah menyakiti kita. Gini teman-teman. Ketika ada sebuah peristiwa, seseorang menyakiti kamu, lalu muncul rasa marah dan dendam banget sama dia. Anggaplah contohnya misalnya pasangan kita mengkhianati kita, ada marah dan dendam. Atau contohnya teman kamu bawa kabur uang kamu, lalu hilang uang itu. Kena investasi bodong lah misal. Iya. Akhirnya kamu berhutang, bayar utang sesuatu yang uangnya juga nggak kamu nikmati. Iya. Ada marah dan dendam di situ. Itu gimana Teh cara melepaskannya? Kembali lagi ke sebuah esensi utama. Masalahnya bukan sama orang ininya. Ketika kamu mengalami peristiwa ini ada rasa marah dan ada rasa dendam kan? Rasa marah dan dendam ini kan itu pantulan di cermin kan? Pantulan di cermin realitamu asalnya dari mana, Mas Habib? Dari diri kita. Dari diri kita sendiri, dari batin kita sendiri. Dari mana dia? Dari kisah masa kecilmu. Sehingga kalaupun ini terjadi, kamu marah dan dendam sama dia. Kalau kamu masih kamu yang salah, kamu terus saja nyalahin eksternal. Ini bakal looping lagi. Pasti bakal looping lagi dalam cerita yang berbeda. Dalam cerita kekecewaan yang berbeda, tapi rasanya tetap sama itu, marah dan dendam. Mungkin kisahnya beda lagi tuh. Kalau yang ini keuangan, mungkin yang belah sini yang berikutnya loopingannya adalah relationship misalnya. Cara solusinya itu adalah sadari apa yang kamu rasakan. Setelah itu kamu menyadari dulu, ini realita terjadi tuh sistem kerja semestanya itu gimana ya? Oh ini cuma pantulan ya. Pantulan ini asalnya dari aku. Rasa marah sama rasa dendamnya kamu duduk merasakan dulu rasa itu. Aku marah. Aku dendam, marah banget sama orang ini. Kamu duduk dulu untuk melepaskannya, merilisnya. Lalu kamu cek ke akarnya dulu. Aku pernah merasakan seperti ini kapan ya? Karena ini kan pantulan dalaman aku. Oh, masa kecil pernah marah sama ibu bapak aku karena aku nggak dianggap, atau karena aku pernah diabaikan, atau papa mamaku dulu pernah bercerai, atau aku pernah dipukul, atau perlakuan mama papaku berbeda dengan kakakku. Kalau kakakku dibelikan sesuatu, kalau aku enggak. Itu ada banyak banget pada saat menggali ke masa lalu. Itu macam-macam itu kisahnya. Nah, duduk dulu nih sama akar ini, lalu izinkan kamu terbuka menerima, lalu alirkan, lepaskan, baru beresin di titik yang sekarang. Izinkan alirkan, izinkan lepaskan juga. Setelah itu orang itu diapain Teh? Kalau materi Abundant Revolution kan orangnya di sending love. Sending love dia. Kenapa Teh di sending love? Kan orang itu nyakitin aku, kok di sending love? Iya, segalanya selesai sama cinta, Bib. Kalau orang itu berbuat jahat sama kamu, artinya kan nggak ada cinta di tubuh orang itu. Iya dong. Kalau ada cinta, dia ngiriminnya cinta dong, bukan kekecewaan. Bener nggak? Nggak ada cinta di orang itu, kamu sending love. Tapi kalau tubuhmu masih belum bisa memaafkan, belum bisa sending love, nggak apa-apa. Minimal kamu tahu solusinya itu.
nanti di waktu hening kamu juga akan punya kesadaran kalau ini nggak dilakukan, kamu duduk nggak terbuka menerima dan mengikhlaskan, kamu tahu resikonya. Karena tubuh Habib, tubuh Dava itu cuma punya 2 respon. Realita terjadi, Habib menolaknya kah atau Habib menerima? Kalau Habib menolak, resikonya apa, Bib? Looping. Nggak selesai-selesai dia. Ya. Kalau Habib terbuka menerima dan mengikhlaskan, kejadiannya apa? Selesai. Ketangkap ya? Ketangkap. Sip. Praktek. Iya, oke. Oke. Nah, ini sama sih tadi kan pas banget ya. Apa bedanya sending love dan mendoakan orang? Oh iya, ada bedanya. Detailnya nanti besok lah ya, Bib. Oke. Detailnya besok ya. Besok sayangku. Istirahat dulu ya. Karena memang kalau sending love ada fasenya. Jadi besok kita akan terangkan lebih seru. Wah, makin malam makin seru ini, Bib. Ini bikin gregetan ini, Bib. Pembahasan ini, Bib. Bikin penasaran kalau ada apa-apa. Ini bikin gak bisa tidur ini pasti. Buat teman-teman. Teman-teman semua, udah ada yang pernah nyobain rilis belum sih? Ada nggak? Ada yang belum nggak? Ada yang pernah nyobain rilis nggak, Bib? Ada yang belum nggak? Ada yang belum pernah nyobain rilis nggak, teman-teman? Ada yang belum, ada yang udah teh. Ada yang belum, ada yang udah. Oke, sebetulnya itu simpel banget sih. Nanti besok kita akan ada praktek rilis, yang kemungkinan 100 orang lebih, 150 orang lebih lah antara offline dan online. Jadi kalau rilis sendiri dengan bareng-bareng, Habib kalau pas lagi kelas bisa ngerasain nggak, Habib, atmosfernya? Bisa. 160-an, bisa ngerasain nggak? Bisa. Kerasanya, Indri bisa ngerasain nggak? Merinding. Haru biru. Yang Habib rasain gimana kalau pas lagi kita rilis bareng? Kayaknya rasanya tuh vibrasinya beda ya? Seperti ada domain baru gitu tuh. Kenapa? Ada domain baru. Ada domain baru? Oh, seperti ada semesta sendiri gitu di situ yang mengalir. Iya, betul banget. Ada rasa kolektif ya yang menyatu jiwa tuh, vibrasi auranya tuh kerasa banget, itu indah banget. Sangat indah, Bib. Melepas itu indah sekali. Gimana nggak indah? Kita melihat kesedihan itu juga cinta. Kita melihat kekecewaan dalam kesadaran itu manifestasi cinta juga. Ada pelajaran di situ bahwa semua peristiwa terjadi karena sebuah reason. Dan reasonnya pasti terbaik buat kita. Cuma saat ini kita belum tahu aja hikmah terbaiknya apa. Nanti terbukanya nanti beberapa tahun kemudian. Aku, Bib, kalau ngelihat realita dulunya aku prihatin, sedih, dan lain-lain, pernah ditampar juga, Bib, aku sama Ibu Tiri, Bib. Jadi pernah ngalami satu sisi di mana sedih, bingung, takut, mendem perasaan gitu. Itu banget di mana aku lihat sepupu aku, bajunya bagus, sekolahnya seru, enak, bajunya keren-keren. Ini Feby kecil kayak gitu, itu pernah ngalamin. Tapi di titik aku yang sekarang, aku bersyukur itu sekolah kehidupan aku yang luar biasa. Sehingga aku bisa merasakan adik-adik yatim rasanya kayak apa. Kayak aku dulu. Jadi bawaannya di aku yang sekarang pengen mengalirkan selalu cinta ke mereka. Karena aku pernah ada di titik itu. Dan itu sekolah kehidupan yang paling indah sekali. Dan aku berterima kasih sama Allah dan semesta, aku mengalami fase-fase itu. Fase mama papa bercerai, fase setahun gak sekolah, fase gak tinggal sama mama dan gak tinggal sama papa, fase ngelihat sepupu-sepupu pakai mobil, turun mobil, mama papa nemenin aku, mama papaku ada di mana. Ngalamin semua fase itu, sekarang melihat
indah sekali ya cara Allah dan semesta menyekolahkan aku dalam sekolah kehidupan. Dan itu nggak terbayar dan aku selalu mengucap syukur ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih dan terima kasih. Itulah mungkin sebabnya ketika aku ketemu alumni, mereka masih nangis kan aku udah ngelewatin semua itu kan, Bib. Jadi bawaannya tuh pengen meluk untuk bilang, ih tenang aja ujungnya indah kok gitu. Gitu, ketangkep nggak Bib? Ketangkep. Ini kan aku udah ngelewatin nih, udah ngelewatin semua fasenya kan. Bahwa itu ternyata sebuah cerita yang indah. Sementara teman-teman alumni kan belum kan, masih dalam perjalanan kan, belum di titik kayak aku. Tapi kan aku udah ngalamin jatuhnya, bingungnya, cemasnya, putus asanya. Nah, kalau aku buka pintu kelas dan ngelihat mereka semua bawaannya pengen meluk, itu karena aku mau bilang, tenang aja, nggak usah nangis. Ini bakal indah kok di ujungnya. Ayo bareng-bareng yuk kita lewati bareng-bareng. Gitu, Beb. Masya Allah, kenapa pada bengong semua kita bertiga? Aduh, Masya Allah, indah sekali hari ini, Habib. Terima kasih banyak ya, Bib ya. Udah jadi bagian yang indah dari sebuah perjalanan ini. Udah nemenin Mas Hendra, sehingga begitu banyak beban-beban pekerjaan dia, ringan jadinya dia. Makasih juga buat Dava ya, udah jadi tim yang sangat spesial banget loh kehadiran Dava di sini. Betulan, Habib juga sama. Habib dan Dava, Indri, Hendar selalu ada dalam hatiku. Itu ketinggalan satu. Gue lupa terus sama dia, jadi gue nggak sebut Indri. Betul. Welcome to the beautiful familyhood. Ya. Mau nikah tapi dia. Hud, sebelum kamu nikah, kamu rilis dulu ya. Banyakin rilis ya. Ketika di sini rapi, kamu akan melihat istrimu cantik. Tapi tadi lihat pramugari. ini mau setia apa enggak ya gitu? Oh enggak. Aduh, Masya Allah, teman-teman terlanjur berkomitmen gitu ya, takut bikin data baru gitu. Jadi teman-teman semua di live TikTok kali ini, hidup ini menyenangkan dalam sebuah perayaan ya. Realita hidupmu dalam situasi seperti apa? Enggak apa-apa. Teteh aku terluka, aku banyak salah. Enggak apa-apa sayang. Apa adanya kamu aja saat ini. Yang penting kamu tahu, cahaya itu masih selalu ada di dalam dirimu, menunggumu untuk mengalami kebahagiaan dan kelimpahan. Dia selalu ada, setia, menerima kamu apa adanya. Itu adalah solusi permasalahan yang selama ini kamu cari solusinya. Selalu ada dan menunggu kamu untuk mengenalinya. Dan dalam titik kesadaran itu, yuk bareng-bareng yuk kita melewati ini semua. Bareng-bareng kita lewati. Izinkan secara natural kamu terbuka untuk tahu, terbuka untuk merasakan bahwa sebetulnya yang kamu cari udah ada di dalam. Yang kamu kejar nggak jauh, ada di dalam. Yang kamu mimpikan tentang solusimu justru juga lagi nungguin kamu untuk kembali masuk ke dalam. Dia nggak jauh, dia dekat sedekat nafas kamu. Jadi nggak perlu putus asa, karena solusinya dekat dan ada di dalam. Begitu Habib. Aku jadi pengen nangis. Terharu ya. Terima kasih. Terima kasih Teh atas jawabannya. Jadi teman-teman tahu ya jawabannya seperti apa dan harus bagaimana.
Sekarang aku mau nanya Indri. Ada yang beda nggak sih Indri dulu sama Indri sekarang ketika Indri udah nemenin ibu? Siapa yang jawab? Gimana ini? Ya itu udah sehati kayaknya. Persaingan. Itu dia, makanya kenapa jadi dia ditaruh di tengah. Ada yang beda nggak Indri? Indri dulu sama Indri sekarang ada yang beda nggak? Alhamdulillah teh lagi. Ya nggak apa-apa, emang aku teteh. Gimana sayang? Ya, jadi kalau dulu kan kalau malam itu sering overthinking ya. Ya. Mungkin kayak mikirin, aduh besok mau ngapain lagi ya, nanti kerjaan gimana ya, selalu mikir kayak gitu. Terutama sekarang, masalah di rumah dan keluarga kan. Betul. Kalau sekarang kamu lebih kayak damai gitu. sih, lebih damai, terus juga nggak menyalahkan orang tua, lebih terima, dan yang pasti selalu nanya ke dalam ada kesalahan apa, udah lebih tenang. Lebih tenang ya. Iya, karena kan udah praktek, gratis lagi. Setiap saat lagi ya. Iya. Masya Allah. Aku seneng banget loh kalau anak-anak muda Mas Hendra umur-umur 20-an udah ketemu ini. Masya Allah. Seneng banget sama yang 17 tahun ini yang di depan aku. Terima kasih ya sudah mewarnai tim kita begitu indah. Aku bahagia sekali. Thank you so much. Udah selesai kah? Oke, sudah. Bib? Ya, Udah. makasih, Teh. Makasih banyak ya teman-teman. Sampai ketemu besok ya. Buat teman-teman yang mau tahu dan gimana sih perjalanan besok seru-seruannya, teman-teman boleh ikut gabung. Kalau online kayaknya masih bisa daftar ya kayaknya ya. Masih banyak. Masih memungkinkan kalau untuk online. Besok tanggal 23 Mei 2026 di sini di Jakarta di Grand Orchard Kemayoran. Teman-teman boleh hubungi Mbak Lela atau Mbak Dinda, Mas Dava juga boleh hubungi untuk bisa ikut join bareng-bareng besok kita. Karena ada 5 slide terbaru Mas Habib yang akan membuka mata kita lebih terang dan lebih aware tentang lapisan endapan emosi itu stucknya di mana. Itu kita akan ceritain. Terus ketika kita quantum jump itu prosesnya seperti apa sih? Bibit realita itu tertanam. Wow. Dan bagaimana ceritanya ketika kita quantum jump, nggak kejadian-kejadian. Analogi gambarannya seperti apa? Dan bagaimana ceritanya ketika kita quantum jump, terus kita lepaskan, berikutnya itu kejadian. Jadi kita akan ada 2 analogi cerita itu yang akan kita terangkan di dalam slide yang sangat indah sekali. Asik Itu banget. besok. Dan teman-teman boleh online dan offline nanti hadirnya. Kalau yang di luar negeri boleh online. Karena nggak ada orang lain yang bisa bantu kita kecuali diri kita sendiri. Tapi kalau teman-teman mau coba icip-icip seru-seruan di Quantum Alignment itu nanti tanggal 8 Juni. tanggal 8 Juni 2026 jam 7 malam. Boleh teman-teman WhatsApp Mas Dava di sini untuk pendaftarannya. Gitu teman-teman. Tapi yang belum ikut kelas boleh nggak teh ngisi 3 buku ini? Boleh banget. Boleh banget ngisi 3 buku ini. Buku ini akan menemani kamu. Apa yang kamu tulis dalam kesadaranmu dan dalam senyummu ketika menulis ini memberikan rasa yang besar. Seakan-akan semua yang kamu tulis sudah kamu terima. Itulah kuncinya. Dan apa yang tertulis di sini tertanam di bawah sadar. Dan ada masa jatuh temponya nanti ini terjadi satu persatu. Batch 28. Betul. Tanggal 26 Juni 2026. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Thank you semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.